Wahono terlihat terburu-buru pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, ia langsung memarahi Ria, istrinya. Kepada Ria, Wahono bercerita jika ia malu dan tak tahan dengan gunjingan tetangga perihal tabiat Ria yang suka pakai rok mini. Ria memang kerap memakai rok mini setelah ia membuka warung kopi di sekitaran Galianse yang ada di Kaliwungu. Kurang lebih sudah 4 bulan Ria membuka usaha kedai kopinya itu. Wahono bukan hanya mempermasalahkan gunjingan tetangga saja, tapi juga Wahono marah lantaran ia cemburu jika langganan warung kopi istrinya yang pasti kebanyakan pria melihat istrinya dengan rok mini. Namun sayangnya meskipun sudah dinasehatin dan sampai dimarahi Wahono, Ria tetap saja memakai rok mininya. Bahkan Wahono sempat menyimpan rok mini istrinya itu. Meskipun begitu, Ria secara diam-diam malah membeli rok mini yang baru, hingga Wahono tahu dan naik pitam. Pria itu bahkan sampai menampar istrinya. Perbuatan Wahono yang bisa dibilang KDRT tetap tak merubah kelakuan Ria. Keduanya pun sering cekcok mulut. Hingga di sela-sela pertengkaran terjadi lagi KDRT yang dilakukan Wahono pada Ria. Begitulah kondisi rumah tangga Ria dan Wahono yang hampir setiap harinya cekcok mulut. Ria dulunya selalu berpakaian sopan, namun sejak bulan Mei 2019 Ria membuka warung kopi. Penampilannya jadi berubah, Ria jadi sering menggunakan rok mini. Perubahan penampilan Ria ini menjadi bahan gunjingan tetangga. Sebagai suami, Wahono pun menegur Ria agar jangan lagi memakai rok mininya saat berjualan. Namun Ria masih saja keras kepala. Keduanya pun jadi sering bertengkar. Bahkan saking geramnya Wahono pada Ria, ia sering sekali menampar Ria. Pada bulan September 2019, Wahono dibuat kaget ketika pegawai bank BPR datang ke rumah mereka menagih pinjaman uang. Bahkan bukan hanya satu bank melainkan 2 bank. Ia sempat bingung lantaran tak merasa berhutang. Ia pun diberitahu jika hutang tersebut atas nama istrinya Ria. Ria berhutang ke masing-masing bank sebesar 2,5 juta. Itu artinya hutang Ria sampai 5 juta. Dan kesemuanya tanpa izin Wahono. Ria bahkan tanpa bicara apapun pada Wahono. Ria mengambil buku nikah dan akte anak mereka untuk diberikan kepada pihak bank sebagai anggunan pinjaman. Wahono yang kecewa tentunya marah dengan Ria. Seperti sebelum-sebelumnya, Wahono pun sampai menampar Ria. Lantaran sering dipukuli, Ria pun sering pergi membawa anaknya pulang ke rumah ayahnya. Rumah ayah Ria hanya 200 meter dari rumah mereka. Kebiasaan Wahono memukul dirinya, lantas ia adukan kepada ayahnya. Sabtu malam 7 September 2019, Wahono mengantar anaknya ke rumah kakek mereka lantaran dirinya dan istrinya ribut lagi. Setibanya di rumah mertuanya itu, Wahono bertemu dengan Ponijan, ayah mertuanya. Saat itu Ponijan meminta Wahono untuk segera menceraikan Ria. Ponijan mengatakan sudah cukup anaknya Ria dipukulin. Wahono saat itu tak memberikan banyak penjelasan, namun ia mengatakan jika ia tak berniat menceraikan Ria. Meskipun begitu, Ponijan tetap meminta menantunya itu agar segera menceraikan Ria, anaknya. Tak ingin lama berbicara dengan mertuanya, Wahono pun pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Wahono teringat dengan ucapan Ponijan. Ia kesal dengan ucapan mertuanya itu perihal perceraiannya dengan Ria. Kemudian Wahono pun memilih untuk tidur saja. Namun rupanya walaupun sudah memejamkan matanya, Wahono tetap tak bisa tidur. Ia terus-terusan mendengar suara Ponijan yang menyuruhnya untuk segera bercerai dengan Ria. Hingga pagi hari Wahono tetap saja tak bisa tidur. Esok paginya tanggal 8 September 2019, sekitaran pukul 5 pagi, Wahono pergi ke rumah mertuanya lagi. Niatnya ia ingin menjemput anaknya. Namun setibanya di depan pintu rumah mertuanya, Wahono pun berubah pikiran. Ia lantas pergi ke belakang. Wahono ingat jika pintu belakang hanya diikat dengan kawat. Lantaran rumah itu dia yang bangun. Dari pintu belakang Wahono pun masuk.
Sebelum masuk, ia melihat ada sebuah balok. Dia ambil balok itu, lantas berjalan masuk ke kamar mertuanya. Saat itu Ponijan masih tidur lelap. Tanpa babi bu, Wahono lantas angkat balok yang tadi, kemudian ia serang kepala mertuanya itu sebanyak 3 kali. Setelahnya ia keluar, dan balok itu ia letakkan di tempat semula. Lalu ia pun pulang dan menjumpai keluarga besarnya. Saat itu Wahono mengakui di hadapan keluarganya jika ia sudah membunuh Ponijan, ayah mertuanya. Lantaran sinar matahari sudah tinggi, Ria lantas menyuruh anaknya untuk membangunkan kakeknya. Saat itulah Ria diberitahu anaknya jika kakek mereka sudah berdarah-darah di kamar dan tak lagi bergerak. Mendengar itu Ria lantas lari ke kamar ayahnya. Tak lama terdengar teriakan Ria dari dalam rumah. Keluarga pun lantas melaporkan musibah itu ke Polres Kendal. Saat polisi datang dan juga ambulans dari Rumah Sakit Bayangkara Semarang, pihak keluarga pun tampak histeris. Keluarga benar-benar tak menyangka jika keluarga mereka bakal menerima musibah seberat ini. Setelah selesai olah TKP, jasad Ponijan lantas dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Semarang. Sementara itu Wahono yang sudah jujur pada keluarga besarnya tentang perbuatannya lantas diantar keluarganya menyerahkan diri ke kantor polisi. Saat diperiksa, Wahono mengakui jika dirinya sangat menyesal dan hilaf. Wahono juga bercerita jika keluarga Ria tak tahu persis tentang kelakuan Ria. Namun meskipun begitu ia masih cinta dengan istrinya. Sebab itulah ia kesal saat mertuanya menyuruh dirinya bercerai dengan Ria. Atas semua kejahatan yang sudah Wahono lakukan, dirinya pun didakwa pasal pembunuhan. Wahono pun diancam hukuman penjara seumur hidup atau penjara 15 tahun. Hai semuanya, saya Yuni Rusli. Tentunya saya mengharapkan dukungannya agar channel ini bisa lebih berkembang. Karenanya saya menunggu kritik dan sarannya. Kalau begitu, sampai di sini dulu kisah dan cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di kisah-kisah lainnya.